Shalom sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJ Ajem Yunlong. Beberapa waktu belakangan ini kita sudah membahas banyak sekali tentang kisah hakim-hakim ya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam serial Daniel ya. Ada begitu banyak pelajaran yang dapat kita dapati melalui kehidupan Daniel. Dan kita akan mulai dengan pasal 1 dari kitab Daniel. Saudara silakan membaca seluruh pasal 1 ini, tetapi hari ini kita akan baca dari pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-7 saja ya. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kalau bisa bangkit berdiri, kalau tidak silakan duduk, tidak masalah. Membaca bersama-sama dengan saya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang tidak bisa pun silahkan sembari bekerja atau melakukan aktivitas lain, mungkin sembari mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sudah siap? Kita baca bersama Daniel 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. 2-3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, dan berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari kehidupan Daniel Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau melakukan perkara-perkara yang luar biasa, mujizat demi mujizat di dalam kehidupan Daniel. Dan kami sangat rindu Tuhan, untuk bukan saja kami mendengarkan cerita dari Daniel, tapi belajar daripada pengalaman demi pengalaman yang dilaluinya. Supaya kami pun boleh menjadi sama seperti Daniel yang tetap setia kepada Engkau Allah, tetap melayani Engkau Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Sama seperti Daniel yang ditempatkan di masa pembuangan Tuhan di Babel, tetapi dia tetap setia kepada Engkau. Kami rindu Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berbicara kepada kami, termasuk kepada hamba-Mu tanpa terkecuali hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Ya, saudara, ya kita mau mempelajari dari kehidupan Daniel ya. Dari bagian pertama ini, dari pasal pertama ini kita akan mempelajari 4 hal daripada kehidupan Daniel ya. Jadi kita akan melalui serial Daniel ini, saya nggak tahu sampai bagian keberapa, tergantung nanti ya, karena kitab Daniel cukup panjang juga. Dan ada beberapa bagian daripada kisah kehidupan Daniel, karena memang dia ada di masa beberapa raja-raja ya, bukan cuma satu raja saja, tetapi beberapa raja Babel ya. Dia tetap ada di dalam masa pemerintahan tersebut. Jadi ada banyak bagian. Jadi ini bagian yang pertama ya, saat Daniel ya baru sampai di Babel. Keempat hal yang kita pelajari dari kehidupan Daniel, yang pertama adalah rendah hati. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam Daniel 1 ayat 3, ternyata Daniel dan teman-teman ini datang dari latar belakang raja-raja atau bangsawan ya. Mereka dari kaum raja atau kaum bangsawan. Tetapi kita melihat bagaimana Daniel dia tidak belagu ya bersama dengan teman-teman ini, sekalipun mereka datang dari kaum yang tinggi lah, seperti itu ya. Dan kita melihat bahkan kerendahan hati mereka inilah yang justru membawa perkenanan di dalam kehidupan mereka. Baik itu pertama-tama dari Tuhan, sumber perkenanan tersebut,
tetapi juga orang-orang di sekitar mereka, bahkan bangsa lawan tersebut ya. Sehingga kalau kita fast forward ya, majuin sedikit ya, kita melihat bagaimana Daniel dan teman-teman ini mendapatkan posisi yang tinggi-tinggi di dalam pemerintahan raja asing tersebut, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena ada perkenanan ya daripada orang-orang tersebut, yang tentunya kita tahu Allah mereka lah ya, Tuhan yang memberikan perkenanan tersebut sehingga mereka disayang ya sama rajanya, sama pegawai istana dan lain sebagainya. Kerendahan hati ini yang membawa mereka kepada keberhasilan mereka juga. 1 Petrus 5 ayat 6 berbunyi, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya." Ya. Jadi saudara, bukan kita rendah diri ya, tapi rendah hati. Jadi kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Itu artinya kita rendah hati, saudara-saudara ya. Bukan kita rendah diri di hadapan orang-orang. Tidak. Kita rendah diri di hadapan Tuhan. Dan itu artinya kita rendah hati, saudara-saudara ya. Sehingga saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan ya, kita meletakkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kekuatan Tuhan tersebut akan nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebagaimana tangan Tuhan yang kuat tersebut nyata dalam kehidupan Daniel dan teman-temannya yang lain ya. Dan bukan saja itu, 1 Petrus 5 ayat 6 menjanjikan pada waktunya kita akan ditinggikan ya. Jadi nggak usah takut ya, kita nggak perlu kayak merasa harus membuktikan ya, oh kita lo mampu, kita bisa begini, kita nggak usah. Yang penting kita rendah hati ya, nggak perlu kita berkoar-koar, oh saya bisa ini, saya bisa itu ya. Pada waktunya orang akan melihat kemampuan saya dan saudara-saudara pada saat kita rendah hati ya, terlebih rendah diri di hadapan Tuhan di bawah tangan Dia yang kuat. Maka pada waktunya Tuhan akan menunjukkan kemampuan-kemampuan kita. Tuhan akan menunjukkan ya bagaimana diri saya dan saudara akan ditinggikan ya, saat kita terus memiliki hati yang rendah hati ya. Lukas 14 ayat 11 berbunyi, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi saudara, jangan mau meninggikan diri. Lebih baik merendahkan diri, tetapi pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Yang kedua kita pelajari dari kehidupan Daniel adalah setia. Daniel dan sahabat-sahabatnya ini setia. Daniel 1 ayat 8-9 berbunyi, "Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu." Saudara, kita melihat bagaimana Daniel setia kepada Tuhannya ya. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja. Nah, satu hal yang kita perlu pelajari juga bahwa di sini bukan berarti raja itu sebenarnya mau menjahati Daniel. Justru di kacamata raja dan orang-orang di tempat tersebut, makanan-makanan raja ini yang terbaik justru ya. Tetapi kita harus belajar bahwa apa yang dipandang dunia baik belum tentu baik di mata Tuhan ya. Dan saat itu Daniel tahu betul bahwa makanan-makanan raja tersebut adalah makanan yang najis. Tidak boleh dia makan. Jadi dia memilih untuk setia kepada Tuhannya dan tidak mau menajiskan diri. Dan saat dia memilih setia kepada Tuhan, dia takut kepada Tuhan dulu dibandingkan takut kepada yang lainnya. Maka saudara melihat bagaimana Allah membuat pemimpin pegawai istana itu menyayangi Daniel ya. Jadi saudara, mari kita takut akan Allah. Karena saat kita takut akan Allah, kita setia kepada Dia, maka percaya bahwa Dia juga setia kepada saya dan saudara. Dia juga akan menolong, melindungi saya dan saudara. Sebagaimana Ibrani 10 ayat 23 berbunyi, "Mari kita berpegang teguh ya pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan tetap akan setia juga dengan saya dan saudara. Dan saudara, kita melihat bagaimana Daniel dan teman-temannya tersebut setia. Dia tetap untuk nggak mau saya makanan-makanan yang menajiskan diri ya. Tapi nanti kita akan lihat pada akhirnya bagaimana ternyata ya mereka malah lebih baik dibandingkan teman-teman lain yang makan makanan-makanan yang menajiskan diri tersebut ya. Yang ketiga saudara-saudara yang kita pelajari dari hidup Daniel adalah Allah beserta dia, Immanuel ya. Daniel 1 ayat 15 berbunyi, "Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja." Bayangkan, Allah tetap setia, tadi kita diingatkan ya. Kalau kita terus setia pada Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia bahkan setiap saat kita, dimanapun kita ditempatkan, sekalipun kita mungkin harus bersusah-susah dulu, di masa kita susah pun Tuhan tetap bersama dengan saya dan saudara. Dan Dia yang akan menolong kita melewati masa-masa tersebut. Seperti Daniel dan teman-temannya ini, selama 10 hari ternyata mereka makanan yang tidak najis,
tersebut dibandingkan dengan orang-orang yang makan makanan raja, mereka lebih baik ternyata. Perawakannya lebih baik, mereka lebih gemuk, lebih sehat ya. Saudara-saudara, Daniel 1 ayat 17 dikatakan bahkan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Sehingga kita melihat bagaimana saat kita setia kepada Tuhan tadi di poin yang kedua, maka kita melihat Allah beserta dengan saya dan saudara. Lalu kita melihat Allah akan mengaruniakan, ya, memberikan karunia demi karunia kepada saya dan saudara, melengkapi saya dan saudara untuk melalui masa demi masa, zaman demi zaman yang diperlukan. Sebagaimana tadi di awal-awal kita sedikit diingatkan ya, bagaimana Daniel itu melalui pemerintahan beberapa raja, bukan cuma satu saja. Dan setiap masa berganti tersebut, Allah tetap bersama dengan Daniel, dan Allah mengaruniakan atau memberikan karunia demi karunia sesuai dengan masa tersebut, ya. Jadi dilengkapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk masa demi masa tersebut. Jadi saudara, Allah beserta dengan Daniel dan teman-temannya, dan saya percaya kalau kita tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan dan kita tetap tunduk kepada Dia, tetap ikut Dia, Allah juga beserta dengan saya dan saudara. Daniel 1 ayat 20 berbunyi, dalam tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Ini bukan saja mereka didapati lebih cerdas daripada sesama teman mereka tadi yang makan makanan raja. Bahkan mereka dibandingkan oleh raja sendiri, dibandingkan dengan dia punya ahli-ahli, expert ya, yang lain-lainnya. Artinya orang-orang yang sudah terlebih dahulu melayani dia, mengabdi pada raja tersebut, dan bahkan sudah memiliki pengalaman yang begitu banyak ya di seluruh negerinya. Ternyata Daniel dan sahabat-sahabatnya ini didapati lebih cerdas 10 kali lipat, saudara-saudara. Ini adalah karunia dari Tuhan, tanda dan bukti bahwa Allah beserta dengan mereka, ya. Nah, tadi kan kita diingatkan, saudara-saudara ya, pada saat kita meninggikan Tuhan, maka pada waktunya, ya, kita juga akan ditinggikan, saudara-saudara ya. Pada waktunya kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan ini yang kita lihat daripada kehidupan Daniel ya. Dia meninggikan Tuhan, dia tetap setia, tidak mau makan yang menyedihkan hati Tuhan ya. Makanan-makanan yang najis yang Tuhan sudah larang, tidak boleh. Dia tidak mau sentuh itu. Itu artinya dia meninggikan Tuhan. Dan ternyata pada waktunya kita melihat di sini bagaimana Daniel dan teman-temannya didapati lebih cerdas 10 kali lipat dari siapapun juga yang ada di kerajaan tersebut. Sehingga kita melihat pada akhirnya tidak perlu dia membuktikan ya. Daniel dan teman-temannya tidak perlu membuktikan bahwa mereka lebih hebat, mereka lebih cerdas. Mereka hanya perlu setia kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti Tuhannya, dan kita melihat bagaimana Allah menyertai mereka, dan pada akhirnya sungguh apa yang tadi firman Tuhan katakan, pada waktunya mereka sungguh ditinggikan ya. Seluruh kerajaan tersebut tahu paling cerdas Daniel ya dan teman-temannya ya. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar dari kehidupan Daniel. Dan yang terakhir, yang sangat penting juga adalah hati hamba ya. Daniel memiliki hati hamba ya. Daniel 1 ayat 21 berbunyi, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Daniel mengabdi pada beberapa masa pemerintahan Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, dan Kores. Itu dicatat dalam Alkitab ya. Kalau kita memiliki hati hamba seperti Daniel, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Daniel, kita lihat di dalam kehidupannya, dia sungguh-sungguh melayani raja demi raja tersebut. Tetapi dia juga sungguh-sungguh melayani Tuhan. Artinya, tetap dia paling pertama adalah mengasihi Tuhan. Tapi kemudian mengasihi sesama juga. Tetapi dia tidak boleh mengasihi sama, ya, sehingga dia melupakan kasihnya kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita perlu untuk terus diingatkan dengan Roma 1, kita perlu diingatkan terus dengan Roma 1 ayat 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini rule-nya, kalau kita mau menjadi berkat bagi orang banyak di sekeliling kita, maka kita perlu pertama-tama memiliki hati hamba kepada Tuhan dulu, sebelum memiliki hati hamba kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, kenapa? Karena di sini dikatakan manakah yang baik, mana yang kehendak Allah. Adalah kehendak Allah ya
untuk memberkati seluruh umat manusia. Jadi jangan saudara kira hanya karena saudara punya hati hamba untuk menolong orang-orang sekeliling saudara, maka saudara tahu yang terbaik untuk mereka. Ya, Tuhan memiliki kehendak yang lebih baik daripada saudara bagi orang-orang di sekeliling saudara. Sehingga kalau saudara memiliki hati hamba pertama-tama kepada Tuhan, maka percayalah apa yang saudara lakukan yang berdasarkan oleh Tuhan tersebut akan baik bagi orang-orang di sekeliling saudara. Sekalipun kadang-kadang mungkin terlihat tidak baik. Tetapi rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Ya, artinya rancangan Tuhan yang lebih baik daripada rancangan saya dan saudara-saudara. Itulah sebabnya penting pada saat kita berbicara hati hamba, mari kita ikuti seperti Daniel. Dia bukan cuma memiliki hati hamba untuk melayani rajanya di bumi. Tetapi yang paling utama bagi Daniel adalah dia memiliki hati hamba melayani Tuhannya. Lalu baru dengan hati hambanya kepada Tuhannya, dia mengikuti juga ya hati hambanya untuk melayani rajanya di bumi ya. Karena pada saat kita mengasihi Tuhan kita, maka baru kita bisa mengerti dengan benar kenapa kita harus mengasihi sesama kita. Karena Tuhan kita mengasihi setiap orang dan itulah kehendak Allah untuk saya dan saudara mengasihi sesama kita. Mari kita belajar saudara dari kehidupan Daniel ya, untuk kita terus memiliki hati yang rendah hati, kita memiliki iman yang setia kepada Tuhan, kita terus tahu bahwa Allah selalu beserta dengan saya dan saudara, dan terus memiliki hati hamba melayani Dia dan juga melayani orang-orang di sekeliling kita. Haleluya, saya harap ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Shalom, selamat hari Minggu.